kurang lebih sama seperti ini semua ya sahabat tani. Jadi sudah mulai bermunculan tunas-tunas airnya seperti ini sahabat tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabat-sahabat taniku semua dimanapun berada. Oke, berjumpa lagi ya bersama saya Samsul Ma'arif. Dan masih tetap kita bersama channel Belajar Organik. Oke, hari ini saya akan melakukan pemupukan yang ketiga ya, melalui kocor untuk tanaman cabai varietas Ori 212 yang saya tanam di bekas lahan tanaman CMK Igutavi, dan ini tanpa olah lahan, tanpa pupuk dasar ya sahabat tani. Jadi tanaman yang gagal, lahan yang gagal saya tanami Igutavi, itu langsung saya berikan lubang di tengahnya seperti ini. Kemudian langsung saya tanami dengan cabai varietas Ori 212, dan ini usianya sudah 15 hari setelah tanam. Dan untuk pertumbuhannya seperti ini, untuk tunas-tunas airnya sudah mulai memanjang ya sahabat tani. Nah, makanya untuk mengegas, untuk memaksimalkan pertumbuhan fase vegetatifnya, di sini saya akan melakukan pemupukan yang ketiga melalui kocor ya sahabat tani. Untuk bahannya, pupuknya itu kurang lebih sama dengan pemupukan pertama dan kedua, akan tetapi di sini saya tambahkan satu pupuk yaitu POC yang kandungannya cukup lengkap baik makro maupun mikro, serta dilengkapi dengan mikroba baiknya. Dan untuk kondisinya seperti ini. Nah, ini ya, ini untuk tanaman CMK-nya, tapi ini bukan yang Igutavi, akan tetapi ini yang Geniotavi ya. Jadi ini bibit yang saya gunakan untuk penyulaman Igutavi, akan tetapi yang Igutavinya itu gagal. Penyebabnya yaitu tadi kesalahan saya sendiri adalah di dalam proses pembibitannya saya tidak menyemai sendiri. Kemudian mungkin ada kesalahan di pemesanan bibitnya ya. Kondisi kininya kurang lebih sama seperti ini semua ya sahabat tani. Jadi sudah mulai bermunculan tunas-tunas airnya seperti ini sahabat tani. Nah, kondisinya seperti ini. Nah, oke, lanjut kita menuju ke bahan-bahan yang saya gunakan untuk pemupukan yang ketiga. Nah, oke ya, para sahabat tani semua, selanjutnya di sini saya sebutkan mengenai bahan yang saya gunakan, yaitu kurang lebih sama dengan pemupukan yang pertama kemarin. Nah, akan tetapi di sini saya tambahkan satu bahan yaitu POC untuk menjaga kesuburan media tanam ya, karena media tanam ini tidak saya berikan pupuk dasar ataupun pupuk kompos, serta tidak saya lakukan olah lahan. Makanya untuk mengantisipasi agar lahannya itu tetap terjaga kesuburannya, tetap ideal, maka saya tambahkan juga yaitu berupa POC Agrofalcan ya. Nah, oke, untuk bahan-bahannya yang pertama yaitu pupuk Ultradap. Ini kandungannya fosfat dan juga nitrogen. Ini sangat perlu sekali, sangat penting sekali kita berikan di awal-awal fase vegetatif untuk menunjang pertumbuhan akar, batang, daun, dan juga tunas-tunasnya ya sahabat tani. Kemudian untuk bahan yang selanjutnya yang tidak boleh ketinggalan yaitu adalah asam humat. Di sini saya memakai Power Soil. Manfaat daripada asam humat ini sangat bagus sekali untuk menjaga kesuburan media tanam, kemudian mengikat ion-ion yang kita berikan ya, seperti pupuk ini ya sahabat tani. Kemudian menjadi pH buffer, serta menjaga agar supaya tanah kita itu tetap ideal untuk pertumbuhan tanaman cabai kita. Kemudian bahan yang selanjutnya adalah asam amino Ambition. Di sini saya menggunakan Ambition ya. Ini zat aktivator tanaman, sangat perlu sekali, sangat penting sekali kita berikan di awal-awal fase vegetatif untuk menunjang pertumbuhan tunas, akar, dan juga pertumbuhan menjaga daunnya ini ya sahabat tani, agar supaya tanaman cabai kita tidak mudah stres. Apalagi saat ini sudah memasuki musim kemarau yang cukup panas, maka untuk nutrisi-nutrisi agar tanaman cabai kita tidak mudah stres, kita harus berikan secara rutin. Oke, para sahabat-sahabat tani semua, selanjutnya kita menuju ke pengaplikasian dan penakaran dosisnya. Nah, untuk yang pertama yang saya masukkan di sini adalah Ultradap, pupuk dengan kandungan nitrogen dan juga fosfat. Ini untuk dosis per tangki 20 liter. Saya gunakan sebanyak 6 sendok makan. 1, 2, 3, 4, 5,
6. Oke, kemudian selanjutnya bahan yang selanjutnya yaitu adalah asam amino Ambition. Ini per tangki 20 liter saya gunakan sebanyak 30 mili. 30 mili per tangki 20 liter ya untuk pengocoran. Kemudian untuk bahan yang selanjutnya adalah POC super aktif ya, POC Agrovulcan. Nih, botolnya menggembung. Ini pertanda mikroba yang di dalamnya itu aktif ya, sahabat tani. Ini seperti ini. Kemudian ketika dibuka, suaranya ada gasnya ya. Dan untuk dosis dari POC Agrovulcan ini kita gunakan sebanyak 100 mili untuk pengocoran per 20 liter ya. Jadi ini 50 mili berarti 2 gelas ukur. 2. Oke, kemudian untuk bahan yang terakhir yang tidak boleh ketinggalan di dalam pengocoran yaitu adalah asam humat, dan kali ini saya menggunakan power soil. Untuk dosis pengocoran per tangki 20 liter kita gunakan sebanyak 3 sendok makan. 1, 2, 3. Nah, ini bisa digunakan 2 sendok makan ataupun 3 sendok makan ya, sahabat tani. Oke, kemudian kita aduk sampai terlarut semua bahan-bahannya tadi tercampur merata sebelum kita aplikasikan ya. Nah oke, selanjutnya diaplikasikan dengan cara dikocor langsung ke bagian pangkal batang ya, ataupun ke lubang tanam dengan dosis 100 sampai dengan 200 mili per pokok ataupun per tanaman. Nah untuk intervalnya itu diberikan 5 hari sekali ya, dan ini 15 hari pengocorannya itu sudah saya lakukan sebanyak 3 kali. Nah oke ya para sahabat-sahabat tani semua, jadi demikian tadi praktek saya di dalam melakukan pengocoran untuk memaksimalkan pertumbuhan fase vegetatifnya. Nah oke, jadi seperti itu tadi ya para sahabat-sahabat tani semua. Nah selanjutnya semoga video ini bisa bermanfaat untuk para sahabat-sahabat taniku semua yang ingin memaksimalkan pertumbuhan fase vegetatif dengan mengocorkan 5 hari sekali menggunakan bahan pupuk fosfat, asam amino, dan juga POC Agrovulcan ya sahabat tani. Nah selanjutnya apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.